Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Di konten kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari settingan yang tepat untuk murai batu kita. Yuk simak videonya. Oke ya teman-teman, kali ini kita membahas ke topik tadi, bagaimana cara mencari settingan yang tepat untuk murai batu kita. Nah, di sini kita rata-rata kalau misalkan pemain murai batu pemula, awam dengan murai batu, itu mencari settingan itu agak sulit. Karena rata-rata pemain burung itu kebanyakan ada nafsunya. Dia pengen misalkan dikasih EF-nya misalkan 55, dia langsung gacor itu. Seminggu dikasih langsung gacor. Nggak seperti itu. Kita harus mempunyai step per stepnya bagaimana supaya burung murai batu itu cepat gacor, birahi, dan enak digantangan. Makanya kita harus mencari settingannya. Di sini juga kita mencari settingannya itu rata-rata teori jangkriknya. Banyak orang-orang yang bilang, wah 5 jangkrik, 6 jangkrik, 7 jangkrik, dan lain-lain. Sebenarnya yang saya bilang itu ada teorinya itu cuma 70%. Teori 70% tentang jangkriknya 5 atau 6 itu teori dan rawatan kita. Tapi 30%-nya itu penjiwaan kita, terus kita melihat karakternya dia bagaimana, itu 30%-nya dia. Karena kenapa saya bilang 70% teori, 30% adalah penjiwaan dan kita melihat karakternya dia. Karena kita misalkan beri jangkrik 55, pagi ini 5 dan sore 5. Antara pagi dan sore ini belum tentu sama jangkriknya. Kadar jangkriknya, protein, kalorinya belum tentu sama. Dan gedenya, besarnya jangkrik pagi sama sore itu belum tentu sama juga. Makanya kita harus mempunyai insting dan penjiwaan itu, yang 30%-nya itu. Karena standarnya itu ya emang rawatannya 70%. Dan penjiwaan kita melihat karakternya. Karena setiap burung itu karakternya berbeda-beda, tergantung perawatannya. Nah, kembali lagi, bagaimana kita mencari settingannya yang tepat. Kalau pengalaman saya mencari settingan yang tepat itu, saya berikan jangkriknya itu akan agak sedikit banyak. Misalkan pagi, saya berikan 15 jangkrik. Nah, kenapa kita berikan banyak jangkrik? Karena yang akan kita analisis itu sisanya jangkriknya itu. Kalau misalkan kita terlalu banyak, juga kurang banyak misalkan, nanti kita nggak bisa melihat yang kurangnya itu berapa. Makanya misalkan pagi nih kita kasih 15. Kita kasih 15, yang habis dalam berapa langsung dimakannya itu misalkan 7. Nah, itu udah 7 pagi kan? Berarti sisanya itu kita analisis pagi, berapa sisanya. Dan sorenya lagi sama kita berikan 15 lagi, dan sisanya berapa nih sorenya. Misalkan sisanya 8. Nah, itu berarti 7 pagi, 8 sore. Nah, besok pagi kita coba lagi. Setelah kita coba lagi itu tetap misalkan 7 dan 8. Sorenya 7 dan 8 juga. Nah, di situ berarti settingannya itu, extra foodingnya itu kita berikan aja 7-7. Pagi 7, sore 7. Itu kita berikan selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu kita berikan 7-7 itu. Kalau misalkan seminggu terlalu cepat ya, kita ambil 2 minggu aja. 2 minggu itu kita berikan jangkrik 7-7. Dan mandinya rata-rata burung kita standarkan dulu seminggu 2 kali. Jangan dikasih apa-apa dulu, cuma jangkrik dan mandi penjemuran gitu. Nah,
Setelah kita tunggu 2 minggu, kita gantangkan, kita coba lihat di gantangan, kok burungnya mainnya kurang enak, ada meletiknya. Nah, kita coba biarkan aja itu settingannya sama 77. Kita coba mandinya kita tambah lagi 3 kali seminggu. Kita coba lagi 2 minggu. Kalau misalkan kurang enak lagi, ada meletiknya, ada namparnya, kita pangkas jangkriknya. Kita coba pangkas jangkriknya. Misalkan dari 77 jangkriknya kita pangkas ke 55. Bagaimana reaksinya itu burung setelah 2 minggu kita kasih 55. Kita gantangkan lagi, masih kurang enak juga. Nah, kita beri 3. Kalau misalkan kita kasih 3 itu kurang enak juga, nah kita lihat dulu sehariannya. Yang penting burung murai batu itu dia tidak mengembangkan bulu dan sehat. Nah, kalau misalkan 3-3 itu dia mainnya di gantangan nggak enak, terus dia di rumah mengembangkan bulu, kita taikan aja lagi. Jadi ke 55 itu yang tidak mengembangkan bulu. Tapi kita tambahkan setelan mandinya. Misalkan seminggu 3 kali kita mandikan, tambah mandi malam lah. Mandi malam sekali seminggu sama 3 kali itu. Jadi 4 kali seminggu dia mandi. Tapi saya sarankan kalau misalkan mandi malam itu burungnya harus sehat. Harus inilah, dia tidak sakit dan lain-lain. Karena kalau misalkan burungnya sakit kita mandikan malam, tetap nanti dia makin sakit ya nanti. Tapi kalau saya sarankan kalau nggak mau mandi malam, mandi sore aja untuk penyetabilannya dia. Nah, di situ kita bisa lihat, misalkan kurang enak lagi. Nah, kita coba. Itu tidak instan, kita coba lagi. Gantangkan. Kalau misalkan kurang enak, masih meletik juga. Nah, coba tangkringannya. Kadang tangkringannya yang sepele itu berpengaruh. Kita coba. Oh, tangkringannya pas dikasih amplas atau yang itu kan berbeda. Karena saya pernah mengalami dengan menggunakan tangkringan yang kayu asem. Ternyata berbeda. Kadang dia masih tangkringan yang kayu asem itu dia masih aja meletik-meletik. Saya coba rubah dengan tangkringan yang amplas. Nah, di situ pas saya rubah dengan tangkringan yang amplas, saya gantangkan, ternyata dia mainnya enak. Jadi di situ kita bisa lihat sekecil itu tangkringannya pun bisa berpengaruh ke dia kalau misalkan dia tidak nyaman buat murai batu kita. Kalau dia nyaman, dia enak, dia mainnya akan enak. Nah, pesan saya untuk yang pemula, yang baru awam melihara murai batu itu kita rawatlah dengan konsisten, dengan kita harus menjiwain karakternya dia. Karena murai batu itu kita tidak bisa misalkan kita setting 55 selama 1 minggu udah langsung gacor, udah langsung enak, tidak. Kita harus mencari settingannya juga, mencari karakter burung kita itu karakternya kayak gimana. Karena kita sebagai pemula itu biasanya kita itu mempunyai nafsu ya, ingin burung kita tampil gantangan bagus, ingin gacor. Nah, di situ nafsu kita, emang nafsu sebagai penghobi burung itu begitu. Nah, semangatlah buat teman-teman para kicau mania yang baru pemula atau ini, carilah settingannya. Nanti burung kalian akan bagus kalau misalkan kalian merawat dengan cara konsisten. Mungkin itu aja di konten kali ini. Sebelum ini jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya jika bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan tunggu saya di konten selanjutnya.